Shalom, selamat datang dan selamat bertemu kembali di hari Minggu ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena kita dapat bersama pagi hari ini, dan satu tujuannya untuk meninggi dan muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Dan saat dan waktu ini, mari kita bersama menyerahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Kita fokuskan hidup kita dengan Tuhan di dalam doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan saya memimpinkan kita di dalam doa pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Maka Engkau memeliharakan kami dan Engkau bimbingkan kami di dalam sesuatu apapun yang kami lalui di dalam kehidupan kami. Namun kami tahu mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, maka kami dapat bersama dan bersekutu di dalam pagi hari ini karena Engkau mengasihi kami. Bapa Surgawi, kami berdoa dengan saudara kami dan anak kami, membawa kami dengan pujian dan penyembahan. Biarlah kuasa penyembahan ini memberi satu kegerakan yang luar biasa pagi hari ini. Berkati dia yang mimpin kami, berkati juga hamba Tuhan yang membawa kami dengan firman Tuhan yang hidup. Melalui firman-Mu Tuhan, Roh Kudus akan berbicara kepada kami dan menuntun hidup kami dan memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat benar-benar menyerahkan hidup kami di dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau berkuasa hari ini. Ambil hari ini agar kami dapat tenang, agar kami dapat siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Pimpin kami dari awal, tengah. Biarlah persekutuan kami hari ini selesai dengan baik di dalam kasih pimpinan pelindungan Tuhan. Syukur kepadamu Bapa Surgawi. Inilah doa kami, inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Mari kita menyatakan amin, amin, haleluya. Salam dan selamat pagi, selamat beribadah kembali saudara seiman sekalian. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Mari pada pagi ini kita kembali bersama-sama ingin memuji, menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan yang sebentar kita akan naikkan sama-sama. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan lagu pertama kita bersama lagi. Haleluya. Yang baik pasti
kita mengucap syukur kesempatan ini kita dapat belajar dan menerima berkat firman Tuhan daripada hamba-Nya. Jadi untuk ini kita masuk dalam lagu penyembahan ataupun lagu sebagai pengucapan syukur kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Syukur puji Tuhan karena Tuhan beri kita anugerah hidup dan kesempatan ini untuk belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kita ya, pujian penyembahan kita. Haleluya. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan Alkitab kita pada 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-10. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang 12 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-10. Jemaat Tuhan dimanapun berada, mari sama-sama mengiringi saya di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat pertama berkata, "Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran.
tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca pada kesempatan ini. Dan tiba waktunya kami merenungkannya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu bagi menyampaikan firman-Mu dengan cukup sederhana dan dapat dimengerti, dipahami oleh jemaat yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Baik saudara yang Yesus kasihi, tema firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pelajari pada malam hari ini adalah berbicara tentang dipelihara oleh kasih karunia Allah. Sekali lagi, dipelihara oleh kasih karunia Allah. Dan mungkin bagi saudara yang bisa berbahasa Inggris, saudara boleh memahaminya dengan kalimat God's sustaining grace. Saudara Yesus kasihi, kesulitan adalah merupakan hal yang tidak disenangi dan tidak diingini oleh siapapun. Entah itu kesulitan muncul dari kelemahan pihak diri kita sendiri secara pribadi maupun dari orang lain, dan mungkin juga dari lingkungan di mana kita berada. Dan selanjutnya saudara, harus kita ketahui bahwa jika kesulitan itu hadir di dalam diri dan kehidupan kita, maka ia tidak akan memilih bahwa saudara itu laki-laki ataupun saudara itu perempuan. Kesulitan itu tidak memilih apakah saudara itu orang tua atau kanak-kanak, orang muda ataupun remaja, orang kaya ataupun orang miskin. Namun kesulitan itu boleh saja datang dengan namanya yang disebut sebagai sakit penyakit, siksaan, penganiayaan, dan banyak lagi yang lain. Oleh sebab itu saudara kasih yang dikasih Tuhan, kita berobat jika kita diserang sakit penyakit. Itulah sebabnya kita berusaha dan bekerja, sebab kita tidak mau kekurangan dalam keperluan-keperluan kita di masa-masa akan datang. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kita lakukan untuk menghindari diri kita dari mengalami kesulitan, kesusahan di dalam kehidupan. Jadi saudara Yesus kasih, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, maka kita akan mengetahui dengan jelas bahwa Rasul Paulus sedang mengalami apa yang disimpulkan dalam satu peribahasa yang berkata duri dalam daging. Duri dalam daging. Yang maksudnya adalah sesuatu hal atau sesuatu perkara yang tidak menyenangkan hati. Itu artinya duri dalam daging. Sebagai di mana dijelaskan dalam ayat yang ke-7 bahwa dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis
untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi saudara Yesus kasihi, kalimat menggocok artinya meninju dengan keras ataupun meninju dengan kuat. Dan kalau kita melihat di dalam dunia tinju saudara, ketika tinju keras itu mengena kepala pihak lawan, maka tumbukan ataupun hentaman itu akan boleh membuat pihak lawan itu yang tadinya begitu angkuh, yang tadinya begitu sombong berbicara, menjadi jatuh tersungkur, tidak berdaya dan tidak mampu berdiri untuk bertahan ataupun melawan atau mempertahankan diri lagi. Mengapa saudara? Karena hentaman yang kuat daripada pihak lawan. Saudara Yesus kasih, bukankah manusia itu memiliki sifat yang angkuh? Bukankah manusia itu memiliki sifat yang egois, sombong, dan sering berlagak mampu, hebat, kuat? Bukankah manusia itu sering menyangkakan bahwa dia itu kuat, hebat, serta memiliki semua yang dia ingini di dalam dunia ini? Manusia itu sudah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan memang sengaja tidak mengharapkan Tuhan lagi di dalam kehidupannya. Sebab dia pikir dia lebih mampu berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Jadi saudara, manusia itu mulai meninggikan dirinya. Lalu tidak mengharapkan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Oleh yang demikian saudara Yesus kasihi, Tuhan mengizinkan kita mengalami atau melewati kesulitan-kesulitan agar kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Bahwa sesungguhnya kita ini tidak mampu, kita tidak kuat untuk membawa diri tanpa penyertaan Tuhan. Jadi saudara Yesus kasih, Paulus adalah seorang pribadi yang dikenali sebagai rasul Tuhan yang setia melayani Tuhan. Hidup kudus yang telah menyerahkan kehidupannya semata-mata untuk pelayanan Tuhan. Namun dikatakan bahwa Paulus telah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Yaitu sebanyak 3 kali dia berseru supaya kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, yang dia alami itu mundur daripadanya. Yaitu dijelaskan dalam ayat 8, saudara. Akan tetapi usahanya itu tidak berhasil. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar suaranya. Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar doanya. Dari kesekian kesulitan-kesulitan itu, satu pun tidak pergi dari Rasul Paulus, saudara. Sekalipun ia seorang yang kudus dan setia melayani Tuhan. Akan tetapi saudara, apa jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus? Di dalam ayat 9 di sana berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara yang Yesus kasihi, arti dari kalimat kasih karuniaku bagimu dalam ayat ini adalah penyertaan Tuhan. Jadi ini bermaksud cukuplah penyertaan Tuhan bagi Paulus itu ketika dia menghadapi segala kesulitan, segala kelemahan yang dialami di sepanjang kehidupan dan pelayanannya. Saudara Yesus kasih, bukankah itu merupakan suatu mujizat dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu penyertaan Tuhan? Sebab di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, saudara, di sana menyatakan demikian. Menyatakan jaminan penyertaan Tuhan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang menuruti segala perintahnya. Di mana firman Tuhan berkata demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara Yesus kasihi, tidak pernah Tuhan janji bahwa kehidupan kita ini tidak akan berduri. Tidak pernah Tuhan berjanji bahwa di sepanjang kehidupan kita akan ada tenang. Tetapi sebaliknya saudara, Tuhan telah menyatakan janji penyertaannya di setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku dan jika kamu menuruti perintahku, maka aku, kata Yesus, akan memberi Roh Kudus kepadamu untuk menyertai kita, diam di dalam kita, bahkan tidak akan meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Itu adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengasihi Dia, dan yang melakukan segala perintah Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oleh karena Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada kita, yang sekalipun kita melewati badai dalam kehidupan ini. Kemudian apa sikap Paulus terhadap Tuhan ketika Tuhan menyatakan kepadanya, cukuplah penyertaanku, kata Tuhan, di dalam kehidupanmu ketika engkau menghadapi kesulitan dalam kehidupanmu. Saudara yang saya kasihi, setelah mendengar perkataan Tuhan, maka Paulus berkata, karena itu aku senang dan aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Haleluya, luar biasa saudara. Sikap Rasul Paulus terhadap penyataan Tuhan. Bahwa Tuhan mengatakan, sekalipun siksaan itu, sekalipun penganiayaan itu, kesesakan itu, kesukaran itu menerpa kehidupan Paulus, tetapi justru dia mengucap syukur dan lebih senang oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang jalan hidupnya. Saudara Yesus kasih, mari kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, di mana pengalaman hidup Rasul Paulus sebagai orang yang percaya pada Yesus adalah menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya, bagi kita sebagai jemaatnya, untuk merefleksi diri kita pada firman Tuhan ketika kita menghadapi badai, kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang bernama Ludwig van Beethoven. Dia adalah seorang komposer lagu yang mana menjelang usia 30 tahun dia telah diserang penyakit telinga yang akhirnya mengakibatkan kedua telinganya menjadi tuli secara total. Bayangkan saudara, betapa terpukulnya dia oleh karena telah menjadi tuli total, yang sudah pasti akan membuat dia tidak dapat lagi kompos lagu dengan baik. Akan tetapi saudara Yesus kasih, dalam kesedihannya dia menulis, yaitu Beethoven menulis, aku merasa sepi, sangat sepi, tetapi aku merasa Tuhan dekat kepadaku. Ini adalah kata-kata Beethoven. Jadi ketika dalam Beethoven ini dalam keadaan tuli ini, malah dia banyak membaca buku renungan. Dan buku kegemarannya adalah Imitatio Christi, yang artinya meniru Kristus, karangan Thomas A. Kempis. Dan Beethoven itu benar-benar mengetahui bagaimana harus berdoa. Dan dia benar-benar mengetahui bagaimana hubungannya dengan Allah yang sangat-sangat dalam dan sangat-sangat pribadi. Nah, di tengah-tengah
rasa frustasi dan kecil hatinya Beethoven ini. Dia berpaling kepada Allah yang adalah sumber segala kekuatan itu. Sehingga ia dapat berkata, aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan-Mu yang kekal, ya Allah. Jiwaku akan bersukacita di dalam Engkau, Zat yang abadi. Jadilah gunung batuku, jadilah terangku, kepercayaanku untuk selama-lamanya. Ini kata Beethoven. Jadi yang walaupun Beethoven itu tuli, namun ia tetap produktif di sepanjang hidupnya dengan menghasilkan begitu banyak sekali simfoni, oratorio, opera, dan sonata piano yang menakjubkan saudara. Saudara Yesus kasihi, betapa seringnya kita hanya terfokus kepada bahkan memandang keterbatasan dan kekurangan kita. Kita mengeluh atas kelemahan, kita mengeluh atas kekurangan, atas apa yang kita punya, yang tidak kita punya, dan mengabaikan kelebihan kita. Kita melupakan apa yang kita punya. Kita merasa percuma kita berjuang, sehingga kita mudah menyerah karena terlalu sibuk memandang segala keterbatasan kita. Padahal saudara, kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, bahkan ketidaklengkapan kita secara fisik sekalipun dapat dipergunakan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Ada amin saudara? Dari apa kelemahan kita? Ingat bahwa Tuhan boleh melakukan mujizat lewat segala kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mampu. Dia mampu memenuhi kita dengan segala kekuatan yang berasal daripadanya, sehingga dengan segala keterbatasan kita, ya, apa yang masih kita punya akan tetap dapat dipakai Tuhan untuk hal-hal yang baik dan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oleh karena itu saudara Yesus kasih, semestinya kita harus bertumbuh dalam kekuatan, dalam semangat, dan dalam sukacita jika kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Hal ini akan membuat kita sadar dan tidak harus berfokus terhadap kelemahan kita, terhadap keterbatasan kita. Akan tetapi sebaliknya, kita akan memaksimalkan, akan mengerjakan apa yang ada pada diri kita, sebab Tuhan mampu memberkati kita secara luar biasa lewat apapun yang ada pada kita, yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Bahkan apa yang kita rancangkan dalam kehidupan ini. Bahkan Allah sanggup memakai segala apa yang ada pada kita itu untuk menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Saudara Yesus kasih, saya tidak mengetahui kesulitan apa yang saudara sedang alami ketika ini. Saya tidak mengetahui kelemahan, kesusahan, pencobaan, dan penderitaan yang saudara hadapi ketika ini. Tetapi yang pasti yang saya tahu adalah kita semua sedang mengalami kesulitan oleh karena pandemi coronavirus yang membuat kita semua terjerat dalam segala kesulitan. Banyak perkara pada ketika ini. Sudah tentu kesulitan-kesulitan itu membuat kita merasa khawatir, takut, dan untuk maju dalam kehidupan ini. Kita sulit untuk bergerak. Kalau walaupun kita bergerak harus pakai SOP, ya. Hal-hal itu juga membuat kita sulit untuk bertindak sebab khawatir akan mengalami akibat yang lebih fatal lagi kalau kita berdegil. Saudara Yesus kasihi, apakah tindakan kita selama ini ketika kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang ada, yang seakan-akan tidak ada penghujungnya di dalam kehidupan ini? Apakah yang telah kita lakukan ketika keadaan tidak lagi kembali membaik,
Sekalipun kita banyak kali berdoa, banyak kali berseru, bahkan berpuasa supaya Tuhan menjauhkan semuanya itu daripada kita, seolah-olah semuanya tidak akan berlalu, semuanya tidak akan pergi daripada kita, sebagaimana Rasul Paulus alami dalam kehidupannya. Sesungguhnya dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna, saudara. Karena ketika kita berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara Yesus kasih, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, seraya mohon ampun padanya jika kita telah meragukan kuasa Tuhan, sehingga kita membatasi diri kita dan menjadi orang yang tidak lagi mengimani kekuasaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Marilah kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa di sebalik semua kelemahan, kesulitan, kesusahan, kesukaran, bahkan penderitaan sekalipun, bahwa kuasa Tuhanlah yang ajaib dan siap menolong kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang dahsyat, yang ajaib di dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Terpujilah Tuhan. Oleh karena itu, saudara Yesus kasihi, mari pada kesempatan ini, ya, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mendorong kita, ya, untuk terus melangkah dalam kehidupan ini, yang sekalipun melewati banyak keadaan yang sulit, sukar, tapi ingat bahwa kasih karunia Allah, yaitu penyertaan Tuhan itu, senantiasa ada pada kita jika kita setia kepada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan, sehingga kita terpelihara, yang walaupun tantangan begitu berat kita hadapi, bahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tidak pernah lari dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena pada kesempatan ini kami telah belajar daripada firman-Mu, bahwa kami dipelihara oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah, yaitu penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Ketika kami menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, taat kepada Tuhan, serta melakukan segala perintah Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan Yesus, mengambil tempat dalam hati kami seluruhnya, Tuhan Yesus, untuk kami bisa melangkah maju di dalam kehidupan ini, yang sekalipun kami berhadapan dengan banyak masalah, tantangan, bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun, oleh karena penyertaan Tuhan, maka kami mampu berdiri tegak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kami akan melaksanakan perjamuan suci. Kiranya Tuhan Yesus Engkau persiapkan kami seluruhnya, jemaat Tuhan dimanapun kami berada pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Engkau mempersiapkan kami semua, Tuhan, agar lewat perjamuan ini, Tuhan Yesus, kami boleh memperbaharui komitmen kami dalam hidup melakukan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan terus kepada acara perjamuan suci. Jadi supaya sekarang kita yang akan ikut makan perjamuan suci ini diberkati oleh firman Tuhan, maka marilah kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan ketika perjamuan suci ini ditentukan, ya, di mana Rasul Paulus dia berkata kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama, yaitu pertama Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-30, yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal." Saudara Yesus kasihi, mari kita mengambil roti dan air anggur yang kita sudah sediakan. Ya, saudara, roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita manusia sebagai ganti kita disalibkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita, agar kita diselamatkan dari hukuman dosa. Kemudian air anggur ini adalah merupakan lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Jadi perbuatlah ini menjadi peringatan akan pengorbanan Tuhan yang harus diberitakan sampai ia datang kembali menjemput kita pulang ke surga. Mari kita mengambil roti dan kita makan bersama, dan kemudian kita minum bersama-sama. Mari kita makan. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena kami dalam mengambil masa ini untuk sama-sama melaksanakan perjamuan suci, di mana kami dalam perjamuan suci ini Tuhan memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, di mana Engkau telah menyerahkan dirimu Tuhan Yesus Kristus sebagai ganti kami disalibkan. Bahkan dengan darah-Mu yang Engkau curahkan Bapa, itu adalah menyucikan kami daripada segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan bahkan kudus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga pada kesempatan ini Tuhan Yesus berterima kasih karena dengan melakukan perjamuan suci ini Tuhan, kami memperbaharui komitmen kami Tuhan untuk memberitakan kematian Tuhan kemana saja, di mana saja, dan dalam hal apapun yang kami lakukan. Kami menjadi saksi-Mu, bahkan pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Bapa yang kami minta hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati jemaat Tuhan sekaliannya. Haleluya. Amin.